Iya maaf ya teman-teman, tadi ada kendala sedikit. Semoga yang ini udah nggak ada kendala lagi nih. Lihat ya, Rimar. Iya, Aduh Kak, gimana nih? aduh aku juga nggak tahu nih gimana ya. Kayak tiap Tapi berapa enggak, detik. semoga yang ini tadi aku udah keluar juga sih. Semoga yang ini aman ya. Ya semoga. Soalnya tadi aku mau coba login pakai HP lain pun juga nggak bisa kayak kayak nggak tahu deh kenapa itu. Oke Rimar, semoga ini aman ya. Oke Rimar, tadi masih ngobrolin soal singlenya gitu. Akhirnya uh, di aransemen sama Mas Oh, Topati ya. Topati, iya. Dan udah dapet musik dasarnya, udah aku record segala macam. Wah kira-kira kayak gini nih lagunya kalau pakai musik dasarnya Mas Topati gitu. Terus udah gitu ya udah deh kita tinggal nentuin tanggal recording. Terus recording waktu itu um, untuk vocal directornya dibantu sama Kak Irnat gitu. Alhamdulillah lancar sih Kak semuanya. Wah, alhamdulillah. Nah, ini ceritanya soal apa sih? Kalau boleh di-share gitu. Ini pengalaman pribadi ya? Bukan. Emang ya kalau nyiptain lagu kayak paling afdol kalau pengalaman pribadi ya. Cuman Benar. cuman karena kebetulan lagu aku tuh galau mulu ya. Jadi Hmm. ya malah jangan ya. Malah jangan pengalaman pribadi gitu. Lagunya sih tentang ini ya, kan judulnya Menunggu Kau Kembali gitu. Jadi kayak mereka ini pasangan yang udah berpisah, terus udah gitu si ceweknya kayak berharap cowoknya bisa kembali lagi gitu. Dan mereka ini tadinya tuh awalnya tuh apa ya, pasangan yang serasi, yang bahagia, yang indah gitu. Terus tiba-tiba banyak perselisihan gitu. Tapi kan memang yang namanya hubungan ya Kak kan memang Pasti selalu ada aja ya. ada aja gitu loh. Jadi yang nggak bisa saling toleransi lah, yang nggak bisa menahan ego masing-masing gitu, yang tadinya aduh kayaknya kalau sama dia kayaknya bahagia banget nih, tiba-tiba kok makin kesini kok makin berantem mulu ya gitu, akhirnya berpisah gitu. Pas berpisah ternyata ternyata masih berharap untuk bisa bersama, tapi ternyata cowoknya ya udah pergi gitu, udah nggak bisa kembali Nah, lagi. nah, dari mana inspirasinya, Rimar, kalau bukan pengalaman pribadi? Inspirasinya dari sebenarnya dari ini sih, mami kan suka request gitu ya, Kak bikin lagu tentang ini dong. Bikin lagu tentang apa namanya, uh, pasangan yang berpisah gitu tapi berharap untuk kembali lagi gitu. Soalnya kan banyak ya yang mengalami hal-hal seperti ini gitu, jadinya ya boleh deh dicoba diciptain lagu kayak gini. Tapi ini kan liriknya ada yang gini ya. Mungkinkah jenuhmu, mungkinkah bosanku membuat kita berpisah gitu. Mm-mm. Ini berarti pisahnya kesalahan dua-duanya, kesalahan yang dua-duanya juga sebelumnya nggak paham atau seperti apa sih? Eh, lebih ke dua-duanya sih, jadi dua-duanya tuh udah mungkin ya apa saking berantem mulu ya bosen gitu kan Kak ya, bosen jenuh ini kenapa sih berantem mulu, kayak kalau ketemu dia nih jadinya sebel mulu gitu, akhirnya Tapi kalau pas dia memutuskan pergi, aduh ya, pasti pas pisah gitu ya, aduh kok ternyata masih cinta gitu, masih ada emang harus perasaan. ada pepatah harus kehilangan dulu biar tahu rasanya Nah, iya cinta itu gitu. sih Kak. Mungkin gitu ya. Jadi misalnya pas udah berpisah ternyata malah kehilangan gitu loh. Jadi sebenarnya pesannya sih lebih ke situ ya, lebih kayak kalau misalkan ada perselisihan mungkin bisa diobrolin dulu gitu, jangan sampai udah pisah terus udah gitu ternyata udah terlambat nggak bisa bersama lagi gitu. Nah ini kan sama-sama Mas Topati lagi ya, yang single sebelumnya juga ya. Iya, Tapi di situ Mas Topati sebagai produser saja, tapi di sini arranger juga gitu kan. sama sih waktu itu Atau juga sama? Oh, uh, iya. arrangernya juga maksudnya yang memproduksi musiknya memang Mas Sokati, cuman kalau yang waktu dan perhatian kan lagunya ciptaan Ame Aneh. kan,
Unmesh gitu. Kalau yang lagu ini aku gitu. Gimana sih kolaborasi dengan seorang maestro nih? Mas Topati, Wah, siapa yang nggak mau collab sama Mas Topati gitu kan? iya Terus iya kamu iya. dikasih kesempatan besar banget gitu. Wah, bersyukur banget sih Kak. Maksudnya kayak nggak pernah ngebayangin gitu. Maksudnya dulu kan cuman tahu karya-karyanya doang gitu ya, nggak pernah ketemu atau gimana. Tiba-tiba melalui waktu dan perhatian, melalui menunggu kau kembali, ini era bisa kolaborasi gitu sama Stopati. Seru banget sih Kak. Maksudnya kayak apa ya? Tanpa didiskusikan gitu ya, kayak apa yang ada di kepala aku tuh tertuang gitu di musik Hmm. yang Mas Stopati bikin gitu. Jadi kayak wah seru banget sih. Kayak udah langsung klop. Oke. Nah, video klipnya juga ada dibuat gitu kan, dan terakhir aku lihat 400, hampir 500 ribu viewer ya, kalau nggak salah. Ya, sekitaran segitu. Aku belum lihat lagi malah. 1 bulan, ya pencapaian yang cukup bagus lah itu. Alhamdulillah sih dari Imagination semuanya seneng Mm-mm. gitu ya sama lagu aku, dan mereka apa ya support banget gitu untuk selalu request di radio-radio, terus udah gitu juga selalu streamingin gitu di platform manapun gitu Mm-mm. ya. Mungkin belum terdengar banget gitu ya di masyarakat luas, tapi ya alhamdulillah Imagination semuanya sih suka gitu sama lagu aku. Ya semoga nextnya um, seluruh masyarakat Indonesia bisa tahu lah ya sama bisa suka. Amin, 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 amin. Nah, untuk video klip itu gimana prosesnya? Dibuat di mana tuh? Di Jakarta atau di kota lain? Kalau video klip itu di Bandung, Kak. Oh, di Bandung. Hmm, di Itu kamu Bandung. seberapa intunya kamu untuk eh, terutama buat konsep video klipnya ya? Kamu ikut di situ atau menerima ya udah ini konsepnya begini gitu? Uh-uh. Kebetulan sih waktu itu ini ya apa pas-pasan dari tim video dari Universal gitu ngajakin aku gitu buat meeting. Rimar mau nggak meeting yuk di Zoom gitu. Ayo ayo gitu. Kan emang demen banget ya kalau soal film gitu atau enggak kayak movie-movie gitu suka banget gitu ya. Alhamdulillah waktu itu diajakin gitu, ya udah kita join deh gitu ngobrol-ngobrolin. Ternyata emang udah pada ngobrol sejaman katanya gitu, tapi belum belum ketemu titik terang lah ceritanya waktu itu gitu. Terus akhirnya ya udah diceritain lah konsepnya gitu, tapi masih belum belum dapet lah, masih belum 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 serak gitu satu sama lainnya sama direkturnya gitu. Terus aku bilang, Kak sebenarnya aku udah cerita nih, gimana kalau ceritanya kayak gini 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 gitu. Jadi kalau tadinya kan modelnya tuh dia lebih mengedepankan modelnya tuh nenek-nenek gitu kalau nggak salah ya. Terus udah gitu aku bilang dari label maunya jangan nenek-nenek gitu. Terus aku bilang gimana kalau kayak gini aja Kak gitu. Jadi kayak orang yang kayak menjelajahi masa lalunya gitu, kayak masuk sebuah rumah tua kayak atau apa kayak gitu, kayak mengingat masa-masanya dulu sama pasangannya gitu. Terus boleh juga tuh gitu. Tapi kan di liriknya ini ada kata-kata bertahun lamanya. Jadi Iya. mungkin konsep tadi modelnya seorang nenek-nenek itu adalah untuk bisa apa ya menggambarkan kata-kata bertahun lamanya gitu. Udah lama Udah lama berhubungan. banget gitu ya, kayak nggak pernah ketemu sama pasangannya dulu itu kan. Akhirnya aku kepikiran lah, Kak gimana kalau begini aja nih, misalkan terakhirnya gitu sempet ngaca gitu, tapi ternyata yang di reflectionnya itu adalah nenek-nenek gitu. Jadi sebenarnya menjelajahi rumah itu adalah seorang cewek yang udah berumur gitu, udah tua gitu. Cuman digambarinnya masih muda gitu. Jadi baru dikatakannya pas terakhir. Jadi kayak plot twist lah, walaupun bukan plot twist banget Iya, gitu. yeah, yeah. Aku udah lihat sih video klipnya. Simple juga sebenarnya, nggak yang aneh-aneh. Musiknya juga. Kamu emang suka yang simple tapi kena gitu ya? Si liriknya juga, lirik kamu juga nggak yang pakai diksi-diksi yang gimana? Iya, emang sebenarnya nggak ini sih, nggak yang mau ribet-ribet banget gitu. Cuman lebih ke situ sih, emang pinginnya tuh sesuatu yang simple tapi ngena gitu. Lagi pingin eksplor ke situ. Oke. Nah, di video klipnya tuh aku lihat-lihat komennya gitu ya kan. Terus banyak actingnya bagus banget. Ini belajar actingnya dari mana?
Apaan? Apa ya, mungkin karena musik video itu kan lebih ke ekspresi aja gitu ya Kak, Mm-mm. nggak ada yang dialog gitu ya, jadi mungkin masih bisa lah untuk mendalami gitu. Sebenarnya dari dulu memang suka sih dunia-dunia untuk acting gitu, cuman ya nggak ada apa sih namanya, nggak ada yang ngajarin ya, jadi nggak tahu ya bagus atau enggaknya gitu ya. Cuman Hmm. ya seneng gitu tiap kali misalkan bisa main peran gitu, walaupun cuma di musik video gitu. Jadi itu makanya kenapa aku bilang apa ini pengalaman pribadi atau gimana kok mendalami banget. Enggak, bukan pengalaman pribadi. Emang berusaha aja untuk mendalami gitu. Oke, ini yang menarik juga di Instagram ada cover competition ya kalau nggak salah. Oh iya. Ya mungkin Mm-mm. bisa ceritain gimana itu idenya hadir cover competition lagu ini dan ada giveaway kaos ya? Iya, ada giveaway kaos juga gitu. Ini sebenarnya dari Imagination ya. Imagination Hmm. memang tuh emang ada aja gitu idenya gitu. Jadi katanya, oh mau ini mau lomba apa namanya, mau ngadain lomba cover competition gitu. Oh boleh boleh, yuk kita bikin yuk gitu. Soalnya kan kebetulan dari Imagination sendiri tuh sudah banyak yang suaranya bagus juga gitu, banyak yang suka nyanyi gitu. Ya udah kita bikin aja, maksudnya bikinnya sih terbuka ya, bisa buat Imagination, bisa juga buat penyanyi-penyanyi yang suka cover lagu, bebas buat siapa aja gitu bisa ikutan join, langsung lihat aja di imagination_official gitu. Dan kalau yang mungkin nggak bisa nyanyi ya tapi kepingin banget, kalau kemarin pas kita publish gitu ya mau cover competition gitu, dan nanti bisa dapat merchandise juga dan kaos yang kita custom waktu itu, ternyata pada pingin juga gitu. Jadi kasihan juga ya kalau misalkan nggak dapet gitu, ya udah kita adain giveaway lah supaya yang mungkin Nah, kurang hobi nyanyi bisa ikutan juga gitu. nah itu dimulai kapan, Rimar, kalau untuk cover competition? Itu mulainya kemarin sih, tanggal berapa kemarin ya, hari hari Wis, hari apa ya? ini Tanggal 5 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya tanggal 5 kemarin sampai sebulan lah, selama sebulan itu jangka waktunya. dari tadi di-mention terus nih imagination ini seberapa besar arti imagination sih buat kamu gitu? Imagination sih besar banget ya Kak. Soalnya Nah, mungkin aku dulu berawal dari apa ya, mungkin seorang yang solo fighter gitu ya. Jadi sebelum Idol aku juga udah sempat rilis juga iya single. ya, aku lihat ada 2 single Ada ya kalau nggak salah. ada 2 single, Cinta dan Pesona sama Perantara. Jadi yang satunya sempat sama label, yang satunya aku sempat produksi sendiri gitu. Dan di situ pun aku masih belum ada ini ya, belum ada fans gitu. Mungkin Nah, lebih kepada orang-orang yang kagum-kagum aja gitu. Cuman kan ya sekedar lah ya. Jadi kayak keren-keren gitu. Cuman nggak ada yang support banget gitu. Jadi ya support ya beneran dari keluarga paling-paling gitu, dari sahabat-sahabat aku. Setelah ikut Indonesian Idol ketemu Imagination, dan ya disinilah gitu aku dapet support yang gede banget Kak. Jadi kayak untuk streaming di semua platform, terus kayak apapun mm, uh, kegiatan yang aku ikutin kayak wah rame lah gitu, langsung. Mungkin di kapanlagi.com juga tadi mungkin kalau ada flyernya mungkin mereka udah rajin ya, kayak wah ini ada live lagi gitu. Iya. imagination apa sih, apa ya, makna dalam imagination tuh sebenarnya, Rimar? Kamu pengen, Dari namanya kah atau apa? iya ya namanya, kalau dari kamu? Kalau namanya sih itu ini ya, apa namanya? Sebenarnya dulu namanya bukan Imagination. Aku pernah dibikinin fanbase tuh dari zaman aku The Voice kan. Dulu Hmm. namanya masih Rimar Official gitu. Bukan Rimar Official, apa? Rimar Fanbase Official gitu. Cuman pas Idol, ganti ya namanya kata gitu. Ganti namanya biar lebih apa ya, lebih rimar katanya sih gitu. Ya udah mau diganti apa gitu. Dapet ide katanya. Ini aja nih Imagination, kan aku namanya kalau di rumah kan Imai gitu. Jadinya biar Oh bisa iya. pautin gitu sama Imagination gitu. Ya udah Imagination. Oh, berarti suka, aku mikirnya soal berimajinasi itu gitu. Iya mungkin bisa digabungkan gitu ya kan, imajinasi kan digabungin sama nama aku gitu. Emang lucu sih, emang kreatif ya.
Mantap imagination. Nah, kalau kita tarik mundur lagi ke belakang, kamu nyanyi dari kapan sih, Rima? Aku nyanyi dari, kalau belajar ya dari umur 3 tahun sih, Kak. Emang Dari, udah mau jadi penyanyi gitu dari kecil? emang dari kecil tuh pengen jadi penyanyi doang sih sebenarnya. Tapi Kayak kan apa kuliahnya sih? juga diperbincangkan nih, nggak ke... Ah, apa ya, banyak maunya Kak aku tuh. Oh, aduh, nggak apa-apa, nggak apa. Banyak maunya Sampai nggak apa. bingung kadang-kadang tuh mau apa yang lebih ditekuni gitu. Karena emang banyak maunya gitu, kayak dulu karate juga mau gitu, terus nyanyi mau, piano mau gitu, pelajaran juga mau. Akhirnya ya udah tuh tiba-tiba kuliah apaan ya, karena kan kepinginnya sebenarnya yang paling utama tuh pingin nyanyi gitu ya, tapi pelajaran sekolah juga suka gitu. Akhirnya ya udah nemu-nemu ternyata perminyakan lah, ini ketemu. Kalau aku tanya soal apa triggernya ketika lebih menebalkan lagi mimpi kamu jadi penyanyi itu ketika apa, Rima? Momennya? Sebenarnya momennya itu ada ketika um, jadi aku waktu itu lagi skripsian nih, maksudnya udah mau selesai kuliah gitu. Terus memang titik terangnya tuh untuk bisa masuk ke industri musik tuh rada susah ya, maksudnya kayak kayak nggak kelihatan gitu gimana ya cara masuk industri musik ini gitu untuk bisa dilihat masyarakat atau bisa punya fanbase dan segala macam gitu. Sementara aku ikutan ajang pencarian bakat tuh nggak pernah lolos gitu, kayak selalu mentok di video booth terus gitu, nggak pernah lolos sampai ke juri artis gitu. Akhirnya adik aku bilang gini, ya udah Kak, kamu pilih aja gitu, maksudnya kakak pilih aja gitu. Kalau misalkan memang nih nggak ada tanda-tanda nih tahun ini bisa menjadi seorang penyanyi atau apa, ya udah mendingan kakak selesai kuliah nih, skripsian selesai, abis itu ya udah persiapan buat S2 gitu atau apa gitu di Jerman kayak atau apa gitu, maksudnya ya udahlah pindah haluan gitu lah istilahnya. Terus ya udah deh, kan sedih ya, padahal kepingin banget gitu jadi penyanyi, pingin banget gitu untuk bisa jadi musisi gitu. Cuman kayak nggak ada titik terangnya sama sekali gitu pada saat itu. Ya udahlah kalau gitu fokus belajar aja, fokus skripsian, fokus lulus kuliah gitu. Ya udah, alhamdulillah lulus waktu itu. Terus udah gitu, tiba-tiba dapat tawaran idol, masuk. Ternyata tahun ini masuk ke juri artis gitu. Ya udah, ternyata lolos terus loh, walaupun di idol pun juga aduh jatuh bangun juga ya, kayak sering banget masuk bottom gitu, kayak di showcase bottom, di spekta beberapa kali bottom juga. Susah gitu perjalanannya, tapi alhamdulillah ternyata sampai akhir juga gitu, sampai grand final, dan ternyata bisa juara juga, bisa ketemu sama Imagination juga, dan akhirnya dapat jalannya untuk bisa rilis Waktu dan Perhatian dan sekarang Menunggu Kau Kembali. Nah, kamu kan sering banget ikut kompetisi nyanyi gitu, bahkan pernah mewakili Indonesia di Vietnam ya? Oh ya, pernah. Ya, sebelum juara ini gitu. Tadi kamu bilang juga sering di Batam gitu di Indonesian Idol. Apa pengaruh, seberapa besar sih pengaruh kamu sering ikut kompetisi dengan sekarang karir kamu sekarang gitu? Apakah mentalnya lebih terasa lagi atau seperti apa? Apa ya? Aku sendiri pun nggak tahu ya Kak pengaruhnya apa. Cuman memang kebetulan aku ikut kompetisi tuh ya mungkin jalannya juga ya untuk bisa sampai ke titik ini gitu. Aku dulu pernah ikutan yang Vietnam, terus gara-gara yang Vietnam aku akhirnya dinotis untuk bisa ikutan Star Voices. Aku balik ya, pokoknya gitu deh. Abis itu dari Star Voices aku jadi ternotis untuk bisa masuk ke The Voice. Dari The Voice aku um, apa ya, terus dari The Voice itu, dari The Voice itu ya udah aku ikutan Indonesian Idol aja terus gitu. Mungkin ya akhirnya itu menjadi suatu ngasah mental juga sih, kan aku jadi sering ya mendapatkan hate comment atau segala macamnya dulu gitu. Jadi mungkin kalau ada orang-orang yang bilang menjadi seorang bintang yang apa ya, bukan bintang ya, mungkin orang yang terjun ke dunia musik berasal dari ajang pencarian bakat tuh jadi star syndrome atau apapun ya, mungkin orang-orang kayak aku ini yang udah berjuang terus-terusan akhirnya ya kayak nggak mungkin lah untuk kayak gitu, karena inget banget gitu gimana perjuangannya gitu, susah banget untuk bisa sampai ke titik ini gitu. Sampai apa?
Kalau yang duet sama penyanyi mana Kazakhstan mana? Ah Itu iya, penyanyi Kazakhstan, Kak Dimas. itu gimana ceritanya? Mungkin pertama yang Vietnam dulu itu gimana kamu bisa akhirnya mewakili Indonesia gitu? Kalau yang Vietnam sih sebenarnya itu kompetisi ada di Mading ini ya, di Mading tempat les aku gitu ya. Waktu itu terus udah gitu, apa nih gitu. Ikutan gak ya? Rima ikutan aja gitu katanya. Oh ya udah deh gitu. Cara Ya. aja. Ya udah bikin video, dikirim dan itu videonya nggak proper sama sekali. Aku cuma pakai kaos, gak dandan sama sekali dan di belakang tuh ada itu loh Kak, apa sih yang buat masang lampu tapi bentuknya kayak Uh, sapu gitu, ada jepit baju, ada sapu gitu kan, kelihatannya kayak apa gitu ya, tapi ternyata lolos gitu dan ternyata um, bisa mewakili Indonesia untuk pergi ke Vietnam pada saat itu. Mantap. Makanya banyak yang aku lihat beberapa komentar di mana video klip juga gitu. Ini nih paket komplitnya penyanyi nih. Cantik, suara Amin, bagus, amin. bisa ciptain lagu segala macam gitu. Gimana kamu dengan komentar-komentar seperti itu? Ya, Sempat berhenti ya, tes. oh iya, Ya. udah nyambung lagi. Komentar-komentar kayak gitu apa ya, kan udah banyak ya Kak komentar, baik yang buruk atau yang Hmm. positif juga, bahkan yang kayak terlalu menyanjung juga ada gitu ya. Jadi ya diambil positifnya aja, dibuang yang negatifnya aja gitu. Karena kan kalau terlalu dipuji-puji juga Nah itu. takutnya gimana Kalau gitu kamu ya, berpihak kayak orangnya ya, kalau kamu nggak bisa malah pujiannya jadi malah senjata juga buat kamu ya. iya benar-benar, karena kan yang namanya manusia memang harus terus belajar kan. Jadi kalau dapat yang terlalu pujian juga nggak bagus, dapat yang negatif banget juga nggak bagus. Jadi kadang-kadang ya harus dikurang-kurangin ya baca-baca komen. Oke. Nah, oh ya tadi yang dengan penyanyi Kazakhstan mungkin gimana sih ceritanya gitu, terus gimana antusias di Rusia itu ya acaranya? Iya di Rusia. Jadi tuh sebenarnya tuh keberuntungan ya Kak, kayak tiba-tiba aja gitu. Jadi awal mulanya aku kan ngefans banget ya sama Kak Dimas. Jadi seorang penyanyi Kazakhstan ini. Aku tuh tahu dia tuh dari kalau tahu ada kompetisi di China namanya The Singer gitu. Dan aku Hmm. taunya dari situ. Nah, udah gitu aku mikirnya kayak aku kan ngefans banget nih sama Kak Dimas ini. Kok kayak kurang afdol gitu ya kalau aku nggak bisa lagunya gitu. Jadinya aku mau belajar lagunya aku pengen cover gitu. Aku pengen Hmm. cover di YouTube, pengen di cover di YouTube aku. Walaupun aku kayak masa aku cover lagu bahasa Rusia gitu ya. Kan kalau biasanya kan orang Indonesia kan covernya ya kalau nggak bahasa Inggris atau enggak lagu-lagu yang lagi populer sekarang gitu. Terus aku kayak membelot sendiri gitu kayak nyanyi lagu Rusia. Ya udahlah nggak apa-apa lah, emang namanya juga ngefans gitu. Ya udah aku bikin lah itu cover di YouTube aku. Nah di sela-sela aku lagi bikin cover di YouTube, aku iseng nge-story aja gitu nyanyiin Hmm. lagunya Kak Dimas yang bahasa Kazakhstan. Judulnya Omo Tomasken, dan kebetulan Omo Tomasken ini adalah ciptaan Kak Apa Dimas itu sendiri waktu artinya? Omo Tomasken tuh artinya unforgettable day, jadi hari yang tak Oh, terlupakan. oh iya. Dan lagu ini Oh, kebetulan Kak bisa Dimas bahasa juga sana waktu juga. itu SMA katanya. Mm-mm. Akhirnya ya udah aku cobalah nyanyiin di story iseng doang. Hmm. Ternyata dari fanbase-nya Dimas yang di Indonesia katanya pingin, salah satu personnya ada yang pingin upload video story aku itu di feeds-nya mereka. Oh yaudah upload aja nggak apa-apa kok gitu. Ternyata malah ternotis gitu. Jadi ternotis sama Oh, adeknya awalnya, terus ternotis sama temennya. Terakhir ternotis sama Dimasnya sendiri, terus di repost di Instagram, ya kaget lah itu. Kirain cuma sampai situ aja sih Kak, maksudnya kirain ya udah di repost gitu aja nggak ada hmm. apa-apa. Nggak taunya dia DM kayak say hi aja sih, kayak doain gitu kalau misalkan menurut dia ya aku suatu saat nanti bisa menjadi bintang atau apa gitu. Doa-doa baik lah gitu.
Ya udah, kirain sampai situ aja gitu. Nggak taunya, mungkin seminggu 2 minggu ke depan ya, tiba-tiba dia bilang, aku pengen ngajak kamu buat nyanyi di konser aku di Rusia gitu. Ya itulah awal mulanya. Jadi aku terbang deh ke Rusia nyanyi bareng. Gimana tuh? Kayak mimpi yang jadi kenyataan gitu berarti ya? Bisa Wah, duet mimpi jadi sama. kenyataan, tapi ya mungkin orang-orang lihatnya cuman yang seneng-seneng aja ya, tapi itu perjalanannya banyak banget rintangannya, Kak. Demi Allah. Justru itu kan, kalau lurus-lurus aja nggak ada ceritanya. Iya, tapi ya wah itu sih parah banget sih ya. Sampai mikir ini aku lagi bahagia apa lagi sedih ya sebenarnya gitu. Karena memang ya gitulah emang perjalanan namanya juga berjuang untuk bisa mendapatkan sesuatu pasti rintangannya banyak banget. Oke, Rimar. Nah, kita nggak bisa pungkiri ya di industri musik juga peta persaingannya, Rimar. Kamu melihat peta Saya persaingan di tadi industri berhenti ya. musik? Iya, iya Kak. Kamu ngeliat peta persaingan musik, terutama buat solois wanita seperti apa sih, Rimar? Dengan banyaknya, Oh, um, persaingannya sih ini banget ya. Maksudnya sekarang udah makin banyak gitu ya penyanyi-penyanyi dengan suara-suara yang mungkin karena semuanya kebanyakan juga dari kompetisi juga gitu, kompetisi yang mm-mm, sama atau mungkin kompetisi yang berbeda gitu. Jadinya memang persaingannya wah gila-gilaan juga sih ya. Udah gitu juga sebenarnya bukan persaingan dari penyanyinya sebenarnya ya. Tapi kadang dari fanbase yang mungkin oknum ya, oknum dari fanbase ya, itu yang kayaknya jadinya jor-joran gitu kayak satu kayak pin yang si A aja nih yang naik yang si B kayak ya, dijatuh-jatuhin gitu ya itu nggak sehatnya di situ sih ya jadi ya mungkin karena misalkan aku masih baru masuk ke industri musik gitu jadi kayak masih merasa kadang-kadang sedih gitu ya kalau terlalu digimana-gimanain cuman ya ingat lagi kan kita pengen jadi musisi yang kita mm. suguhkan adalah lagu gitu kenapa kita jadi malah mikirin persaingan-persaingan kayak gitu gitu jadinya ya ayolah ayolah kita Ya berkarya benar, aja lah biar kayak gitu-gituan. benar Rimar. Yang penting tujuan utamanya adalah berkarya gitu ya sebagai penyanyi ya. Iya jadi ini ya kak kayak mungkin aku harus lebih melihat musisi-musisi yang udah senior mungkin kayak Kak Tulus, Kak Yura gitu kan maksudnya wah berkarya dengan benar-benar segenap hatinya gitu jadi ingin belajar untuk bisa kayak gitu sih. Ya bisa. Semoga bisa ke depannya ya. Amin, amin. Rimar, kalau influence kamu bernyanyi siapa ya? Yang selain Bernyanyi, Dimas tadi ya? kalau di Indonesia aku suka banget sama Kak Afgan. Ya hampir mirip sih ya. Maksudnya lagu-lagu sendu yang bikin-bikin Iya, baper Kak gitu Afgan ya. yang dulu ya, kalau sekarang kan Kak Afgan udah ganti genre, Iya, iya. lebih kayak R&B banget kan kalau sekarang. Kalau dulu ya itu aku suka banget sama lagu-lagunya. Bahkan aku kayak beberapa albumnya tuh kayak hampir hafal sih sama semua lagu-lagunya gitu. Nah, kalau impian kamu, impian terbesar kamu apa sih di industri musik ini sebagai penyanyi, Rimar? Impian terbesarnya sih aku berharap pingin punya banyak album ya. Maksudnya aku pingin pingin jadi Amin. musisi yang apa ya the real musisi gitu yang punya banyak album terus lagu-lagunya dicintai sama masyarakat Indonesia terus bisa ngadain konser juga misalnya konser dari album aku gitu kayak Teh Yura kayak Kak Tulus gitu kayak aduh keren banget gitu ya bisa kayak ngadain konser dari albumnya sendiri gitu kayak Mm-mm. ya suatu saat pingin lah bisa kayak gitu. Tapi ini artinya untuk album pertama. Belum sih kalau sekarang masih by single single gitu kalau album belum. Nah, kamu nyiptain lagu tuh dari kapan sih? Maksudnya bisa nyiptain lagu sendiri gitu? Kalau nyiptain lagu aku dari SMA. Cuman memang um, aku kan tipe-tipenya orang bisa karena belajar gitu ya, maksudnya kayak mencoba-coba gitu. Cuman kalau misalkan untuk mungkin penulis lagu banget gitu, sebenarnya belum. Cuman Mm-mm. sekarang masih belajar sih untuk bisa
nyiptain lagu untuk bisa lagu yang paling cocok untuk aku kayak gimana sih, masih belajar sih kalau itu. Oke, ini tadi aku juga tadi nanya ke teman-teman yang bergabung nih, ada pertanyaan, tadi ada pertanyaan yang bagus juga nih. Kalau nggak jadi penyanyi, profesi apa yang akan Rimar jalani? Apa Rimar kira-kira? Kan udah lulus kuliah nih ya, udah Kalau lulus nggak jadi kuliah. penyanyi, kelanjutin perminyakan. Oh, PNS 2 deh ceritanya. Iya. Mungkin lebih kayak sebenarnya sih kalau aku zaman kecil ya, mungkin impian aku selain jadi penyanyi, pengen jadi pengusaha gitu. Cuman sekarang belum ada kepikiran gitu gimana ya caranya gitu. Kan usaha itu memang eh, nggak nggak apa ya, nggak sesuatu yang ya bisa berhasil bisa enggak gitu. Jadinya memang harus belajar dulu lah pelan-pelan. Nah, tadi aku juga sempat bilang kamu udah berapa kali ikut kompetisi gitu. Akhirnya eh, dari masa sulit terus akhirnya bisa jadi juara di Indonesian Idol gitu. Mungkin kamu bisa berbagi apa ya, berbagi tips gitu buat teman-teman yang baru akan memulai gitu, untuk kadang kan orang ikut sekali gagal udah akhirnya ya udah gitu aja. Apa sih yang tipsnya dari kamu gitu yang bisa memotivasi teman-teman nih? Tips dari aku, ya mungkin aku sebagai manusia juga tetap aja kadang-kadang suka menyerah juga ya. Cuman maksudnya mungkin dari pengalaman aku ya untuk ikut kompetisi, apalagi kayak idol gitu ya. Ketika ada kesempatan itu jangan sampai dilewatin sih. Karena ini hampir nggak mau ikutan idol lagi gitu. Kan udah tahun ketiga tuh ikutan idol Iya. dari 2018, 2020, terus 2021. Nah, 2021 sebenarnya aku udah nggak ikutan gitu, udah nggak mau ikutan. Cuman ternyata ada yang rekomendasiin aku di Facebook gitu, dan pada saat itu aku jadi bisa dikontak sama krunya. Terus krunya nanya nih, kamu mau ikutan nggak gitu? Terus aku bilang, iya mau kak gitu. udah dapat kesempatan gitu untuk bisa audisi secara online, masa nggak diambil gitu ya? Udah diambil, terus udah gitu kirimin video dan keterima sampai ke juri artis gitu ya. Kalau misalkan dari awal aku nggak ngambil gitu ya kesempatan ini, ya mungkin aku nggak bakal bisa sampai jadi juara gitu. Jadi kalau teman-teman udah mulai menyerah, terus ada kesempatan kayak nggak usah lah, kayak aku bukan di situ jalannya, jangan sampai kayak gitu. Karena ternyata masih ada kesempatan itu. Tuh teman-teman tuh yang tadi yang pengen memulai gitu, jangan jangan Iya, cepat menyerah, intinya itu ya, iya. pasti ada Jangan cepat kesempatan lah. menyerah, tapi jangan ini juga, jangan kayak ngarep banget juga, jangan Ya, juga sih. harus sadar Jadi diri juga kayak kali ya. play slow aja gitu. Oke, ini tadi ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman, tapi kayaknya ini udah menjawab sih tadi. Kalau Judika atau Afgan mau duet sama siapa? Kayaknya Afgan nih. Kak Afgan, karena Kak Judika udah pernah. Oh, oke. Dewan, mungkin terakhir feedbacknya apa sih yang kamu harapkan gitu dari teman-teman yang mendengarkan lagu kamu, gitu, yang lagu baru ini gitu? Untuk teman-teman yang dengar lagu aku ini, ya pesan aku itu tadi sih sebenarnya. Kalau misalkan sama pasangan udah mulai jenuh, udah mulai berantem-berantem terus, udah kayak, aduh pengen pisah aja, tapi mungkin coba bisa diingat-ingat lagi masa-masa indahnya. Apalagi yang misalkan perjuangan untuk bisa bersamanya susah, kan banyak ya yang Ya. kayak nggak dapet restu gitu. Tapi pas udah akhirnya bisa bersama, tiba-tiba mau pisah gitu ya. Jangan sampai kayak gitu, jangan sampai berakhir seperti lagu Menunggu Kau Kembali. Aduh. Oke, Riman, ini di luar lagi panas banget nih. Mungkin bisa Oh diademin iya, dikit nih suara kamu, yang kasih refnya dikit dong, Riman. Mas, suara kamu boleh sendu dong. banget. Ini teman-temannya yang tadi minta jangan Biar biar keluar dulu adem nih, ya. biar Adam. Oke, oke. One, two, three. Mengapa kau lupakan diriku? Bukankah kita begitu indah? Sulit bagiku untuk mengerti alasan kita berubah. Mengapa kau tinggal
tinggalkan diriku. Bukankah kita sangat sempurna? Bertahun lama kan ku nanti. Halo. Waduh, lagi adem-ademnya nih Halo Kak, sinyalnya. udah berhenti ya? Ya, tapi sudah cukup membuat hati lebih dingin lagi. Oke, oke Rimar, terima kasih banyak waktunya. Terima Semoga kasih singlenya Kak. sukses, karirnya Amin. makin sukses lagi. Ditunggu Amin. single-single berikutnya. Semoga kita bisa ngobrol lagi. Nanti ada single barunya dari Rimar ya. Amin, siap. Terima kasih Kak. Oke Rimar, terima kasih. Terima kasih. Dah. Bye-bye. Teman-teman juga. Oke, kita baru aja selesai ngobrol sama Rimar nih soal lagunya, single barunya. Semoga teman-teman juga mulai mendengarkan ya, yang belum mendengarkan gitu. Nah, akhirnya gue harus pamit nih. Tapi jangan lupa pantengin terus kapan lagi on air. Karena kita pastinya akan menghadirkan obrolan-obrolan seru dengan selebriti tanah air yang pastinya kalian juga menantinya nih. Oke, sekarang gue Matias pamit. Dadah. Akhirnya.